Ya, hari ini kita bicara tentang no isolation. Bagian yang kedua. No isolation. Hidup yang tidak punya imunisasi itu memang mesti terisolasi. Tahu ya? Jadi kabel yang telanjang tidak imunisasi, kabel itu perlu diisolasi. Supaya apa? Tidak korslet. Tahu ya, arus pendek itu, jepret, sekringnya putus atau rumahnya terbakar. Nah, orang yang hidupnya tidak punya imunisasi, dia pasti dimasukkan ke ruang isolasi. Sebab apa? Dokter bilang, jangan campur orang banyak. Nanti kamu ini karena tidak punya ginjalnya cuma satu, jangan sampai kamu flu, kamu mati. Waduh, udah, ini takut gitu ya, saudara-saudara. Tidak punya imunisasi, daya tahan tubuh tidak ada, dia mesti isolasi. Ya, sekali lagi kabel yang telanjang dia mesti diisolasi supaya apa? Tidak terjadi arus pendek, korslet. Ya. Nah, hidup kita jangan sampai terisolasi. Lah seringkali kita suka mengisolasi diri kita. Ini ada cerita seorang ibu yang sudah berdandan begitu bagus, lalu tiba-tiba dia itu jalan di kebun. Ya, dia pikir mau di kebun, dia mau selfie gitu. Cret gitu kan. Halo ibu-ibu kan suka gitu kan ya, selfie gitu ya. Selfie ya atau selfie foto ya. Nah, saudara-saudara, ini semua orang suka begitu. Lalu ibu ini lewat dengan semua yang sudah tertata bagus gitu. Tahu-tahu ceret gitu rambutnya. Mungkin daun jatuh. Dia cuma gini tapi tidak kena gitu. Kok ceret lagi sekali? Diginiin, duh kok basah. Waduh, kotoran burung. Wah, ini mewangkel loh ya. Ini pergi salon sampai 2 juta. Mana salonnya enggak ada. Ya, dari salon 2 juta, taunya burung ini cuma nelek begitu saja gitu loh ya. Waduh gitu. Dia lihat ke atas, dia maki, burung-burung kurang ajar kamu. Padahal yang bertelur tadi cuma 1 gitu loh, yang dimaki-maki semua. Tapi untungnya burung juga enggak ngerti omongannya ibu ini gitu. Tapi terus apa yang terjadi? Dia berkata, aku tidak akan pernah pergi ke kebun lagi. Karena apa? Taman itu hanya bikin kepalaku jadi kotor. Padahal kita semua menyukai taman, betul bukan ya? Saudara-saudara suka ya? Waduh, kemarin ini saya waktu di sana pas gugur, musim gugur itu di negeri sana bagus sekali. Ada yang masih hijau, ada yang sudah jadi merah, ada yang masih coklat, dan lain sebagainya gitu. Jadi warnanya begitu bagus. Ada yang ngirimin saya foto ini loh Pak, yang bagus Pak. Dia bilang, waduh semuanya jadi warnanya kuning, oranye, coklat. Waduh bagus sekali. Saya pikir andai kata saya di sana juga, saya juga mau selfie di situ. Gitu. Jadi agak feminin gitu. Makanya baju saya hari ini merah juga gitu. Tapi saya enggak begini saudara ya. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ini jangan sampai karena satu hal kecil lalu membuat kita terisolasi. Loh sering enggak saudara merasa begitu? Ada hal-hal kecil yang membuat dirimu lalu terisolasi. Ya, kalau ibu ini hanya masalah itu, tapi mungkin kita di masalah yang lain. Ada orang yang naik sepeda, belajar naik sepeda, tahu-tahu gebrak gitu jatuh dia. Dia bilang, enggak pernah aku mau naik sepeda lagi gitu. Ya kan? Sudah pernah lihat videonya orang naik sepeda motor di India. Ya. Waduh, ke sana ditobrok jebrot, ke sana dipelindes bis jebret, ke sana lagi gitu. Terus kira-kira ini jalan yang aman di mana gitu. Tinggal di rumah yang paling aman. Kecuali rumahnya rubuh sekali gitu. Saudara-saudara sekalian, nah ini yang sering membuat orang terisolasi. Lah aku tidak pernah mau kenal naik sepeda lagi. Ada orang yang try mobil aja nggak mau nyoba. Sampai sudah berhasil, sudah senang bisa beli segala,
nyetir mobil nggak pernah bisa. Nah itu, rugi kan? Iya, saudara tahu rasanya Ferrari? Luar biasa. Maksudnya itu luar biasanya, dikentrok-kentrok kayak naik kuda. Makanya modelnya dia kuda jingkrak gitu. Saudara-saudara sekalian, jadi kita semua mesti mengerti bahwa terisolasi karena hal-hal seperti itu tidak ada untungnya. Ya, tidak ada untungnya. Ada seorang yang dia berkata, waduh karena problem dengan keluargaku, dengan orang tuaku, mulai sekarang aku mau hidup sendirian, tidak mau kenal orang tuaku lagi. Loh, memangnya ada apa? Kamu pikir hidup berdua tidak ada masalah? Nanti sampai kamu hidup sendirian pun, kamu tetap punya masalah. Sebab hidup ini penuh dengan masalah. Saudara-saudara sekalian, ada orang yang berkata begitu, ada lagi yang mengatakan, aku sudah nggak mau pelayanan-pelayanan lagi, yang penting aku jadi orang baik-baik saja. Karena makin melayani, kamu gesekan dengan yang lain, mangkel kamu nanti, kecewa kamu nanti gitu. Padahal gesekan itu dibutuhkan. Sebab apa? Supaya kita menjadi batu hidup yang bisa disusun menjadi bangunan rohani yang dipersembahkan sebagai persembahan yang rohani. Saudara-saudara sekalian, mungkin ada yang lain lagi juga mengatakan begitu. Wah, aku sudah tidak mau baca Alkitab, tidak mau doa lagi. Lihat orang itu. Baca Alkitab, doa terus tapi modelnya kayak gitu. Iya kalau tidak ada urusannya dengan aku. Dia mengecewakan aku begitu banyak. Makanya aku tidak mau. Loh, urusannya orang itu jangan ke dirimu. Kalau kamu bisa baca Alkitab dan doa jadi lebih bagus, kenapa enggak? Saudara-saudara sekalian, seringkali orang lalu mengisolasi dirinya. Ya, puji nama Tuhan. Ada orang yang baru dia kembali kepada Tuhan. Setelah dia kecewa dengan gereja, kecewa dengan guru sekolah minggu, kecewa dengan orang-orang Kristen yang ada di gereja. Tapi setelah dia mengerti dan faham, lalu dia kembali kepada Tuhan. Ya, saya kemarin di Eropa konseling banyak orang. Mereka ribut dengan masalah ini, masalah itu. Terus ngomongnya begini, sudah saya jangan diomongin lagi tentang gereja, tentang Alkitab, bosan aku sudah. Yang penting aku punya kawan. Pokoknya kalau Om Lukas mau sama-sama kumpul sama aku, jangan pergi dan berpihak kepada orang itu. Oh aku dijak boloan. Loh kalau aku diajak boloan, aku jadi orang blow-on gitu loh. Saudara-saudara sekalian, nah saya ceritain sama dia, buat apa? Orang lain salah, kamu jangan jadi salah. Ini yang mesti kita paham gitu ya. Saudara-saudara, orang lain salah, jangan bikin kita jadi salah. Ngapain? Biarin orang itu. Kalau bisa kita perbaiki orang itu, yang salah dibawa kepada jalan yang benar. Tapi jangan kita ambil jalan salah yang lain. Saudara-saudara, ini semua perlu kita belajar. Puji Tuhan. Yang lain lagi, dia sekarang melayani Tuhan dengan baik. Dulu dia merasa dia dikecewakan di kelompok selnya. Ya, orang bergereja bersama, melayani bersama. Waduh, tapi nipu, minta ampun, dan lain sebagainya. Tapi sekarang dia makin sadar. Itu semua memberi pelajaran buat aku supaya aku menjadi orang yang bijaksana. Ya, saudara-saudara sekalian, banyak hal yang lewat dalam hidup ini tidak boleh membuat kita menjadi terisolasi. Nah, ada 4 macam orang Kristen. Ada 4 macam orang Kristen. Orang yang sakit hati. Nah, ini menyebabkan dia mengisolasi diri. Dia sakit hati sama Tuhan. Tuhan aku berdoa, Tuhan tidak menjawab aku. Saudara kepingin doa saudara selalu dijawab oleh Tuhan? Semua kepingin doanya selalu dijawab oleh Tuhan, saudara-saudara? Semua kepingin? Pingin tanya, Tuhan buatlah mujizat dalam hidupku gitu. Nah ini Tuhan sedang mikir, tak apakan anak ini supaya ada mujizat. Tak patahkan dulu kakinya, nanti tak sambungkan atau kayak apa gitu ya toh. Tak remukkan dulu kepalanya, nanti tak perbaiki. Tak hilangkan dulu kupingnya, nanti disambung lagi gitu. Itu namanya mujizat, betul bukan? Halo? Loh, lah mujizat mau yang kayak apa? Ya, saudara-saudara, seringkali kita minta itu ngomongnya enak. Lalu kalau enggak kejawab, Tuhan kita salahkan.
Tuhan pernah salah sama kita, saudara-saudara? Dia Tuhan yang tidak pernah salah. Jadi jangan pernah marah dengan Tuhan. Ya, orang lain juga begitu. Orang lain sebetulnya nggak salah sama kita. Hanya tujuan kita nggak tercapai, lalu kita anggap mereka mengecewakan. Ya kan? Kalau misalnya ada orang pinjem sama kita, lalu dia mengembalikannya terlambat atau tidak mengembalikan, sebetulnya dia tidak jahat. Dia sebetulnya kalau ada ya kepingin mengembalikan, hanya karena keinginan kita cepat dikembalikan itu belum terjawab, kita anggap dia mengecewakan. Kan gitu kan. Coba saudara tunggu 100 tahun lagi pasti dia bayar sama saudara. Kalau umurmu masih panjang. Saudara-saudara sekalian, yang kedua, orang yang kepahitan. Ya, kepahitan. Ini menyebabkan dia mengisolasi dirinya. Dia menjauhkan diri dari prinsip-prinsip dan nilai-nilai firman Tuhan yang penting. Dia menutup dirinya sebab dia kepahitan. Ya. Dan ingat saudara-saudara, orang kepahitan itu tidak ada untungnya. Katakanlah saya kepahitan dengan Efron. Wah, Efron itu orangnya. Kemana-mana saya cerita tentang Efron orangnya gitu. Saudara tahu lama-lama saya lebih jelek dari Efron yang saya benci. Karena apa? Kepahitan itu dikasih makan terus. Lama-lama kepahitan ini menjadi besar. Dan dia merusak siapa? Merusak Efron? Enggak, merusak diriku. Nah ini kita mesti sadar. Saudara-saudara, oleh sebab itu jangan jadi orang kepahitan. Di dalam hati ini keluarnya terus barang yang buruk. Ya, kalau barang yang buruk keluar itu karena di dalam ini buruk. Dan kalau di dalam ini buruk yaitu kualitas hidupmu. Nah ngapain kita punya kualitas seperti itu? Tapi kalau kita bisa ngempet saja saudaraku ya. Ngempet saja. Mungkin isinya itu, tapi diem gitu loh. Lama-lama dia itu tertekan dan dia tahu-tahu hilang gitu. Ya, kita berubah jadi orang yang baik. Puji nama Tuhan. Jangan di-loss. Makin di-loss makin haus. Orang kepahitan kalau ngomel itu seperti orang minum air laut. Makin minum makin haus. Ya, jangan dibiarkan. Yang ketiga. Puji nama Tuhan. Orang yang kurang mengerti, non-educate, ya, tidak belajar lebih banyak. Sehingga apa-apa dia ukur dengan jalan pikirannya sendiri. Nah, ini yang merugikan. Loh kita ini mesti menjadi orang yang punya wawasan yang luas. Bukan menjadi orang yang, ya pokoknya ngertinya aku gini yang inilah, aku enggak mau tahu yang lain. Gitu. Oh, iya. Kalau sudah begitu, kita ngerti ini, uneducated atau non-educated. Nah kalau ngomong dengan orang non-educated ya susah. Kalau noni yang educated itu boleh saudaraku. Tapi kalau non-educated itu enggak bagus gitu. Paham saudara-saudara ya? Itu beda sekali. Beda satu huruf saja I sudah bedanya banyak. Kalau non-educated itu waduh menarik sekali gitu. Tapi kalau non-educated gitu ya. Puji Tuhan. Yang keempat. Ada orang yang dia merasa tahu semuanya. Nah ini, dia merasa dia tahu semuanya. Padahal dia tidak tahu tentang Tuhan, tentang firman dengan baik. Ada orang cuma sepintas selalu tahu. Dia bilang ada toh ayatnya mengatakan gitu. Ayatnya mengatakan. Gitu. Terus saya tanya, ngatakan opo? Nah, ini dia tidak bisa meneruskan. Gitu. Ya. Ini teman saya waktu jalan ini, dia nyetir, sebentar lagi kalau dia sudah ngantuk, dia bilang, baru setengah jam. Lukas aku ngantuk, kowe ae sing nyetir ya. Dia bilang, oh ya gak apa-apa. Gitu. Saya nyetir, dia bilang, aku tak turu ya. Gitu. Terus saya ajak omong dia, omong-omong ajak turu, kayak apa sih? Saya bilang. Terus cerita-cerita, terus dia tanya, itu ayatnya di mana ya? Loh, bacaan Alkitabmu. Dia bilang, aku ini mbocok aras-arasen. Nek mbok omongi lebih enak, dia bilang. Nah ini, saudara-saudara sekalian, ingat kita mesti mengerti. Kalau kita tidak mau baca, firman Tuhan mengatakan Roh Kudus mau mengingatkan kita yang mana. Sebab tugasnya Roh Kudus itu mengingatkan kita. Nah, apalagi kalau kita merasa menjadi orang yang tahu semua, padahal kita tidak pernah baca. Ya, kalau saya cerita ngomong sama saudara, saudara perlu baca lagi di rumah. Dipelajari lagi di kelompok sel,
Supaya saudara menjadi orang yang betul-betul tahu dan Roh Kudus bisa mengingatkan apa yang pernah diajarkan kepada kita. Sehingga kita tidak salah pilih jalan. Haleluya. Puji Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mengapa kita ini cenderung mengisolasi diri? Ya, mengapa? Dan kita merasa, yang penting aku jadi orang baik. Nah ini, karena kita berpikir dan punya paradigma agamawi yang kita anggap ini kebanggaanku, aku sudah melakukan ini. Gitu ya. Oh, aku tahu tentang agama, aku sudah berbuat baik, aku begini. Tapi marilah kita mau bukan cuma berpikir dan bangga dengan itu, tapi banggalah karena ada Yesus yang sudah melakukan itu semua untuk kita. Nah, kalau kita memandang kepada Yesus yang sudah melakukan itu semua untuk kita, diri kita menjadi kecil gitu. Tapi kalau yang kita pandang itu diri kita sendiri, lalu Yesus itu ketinggalan jauh, menjadi kecil di belakang kita. Nah, ini yang membuat nanti kita jadi mengisolasi diri. Nah, kita ini memang banyak di belakangan ini, saudara-saudara, generasi yang suka mengisolasi diri. Saudara pernah dengar ya baru-baru ini ya, saudara kita yang usianya masih muda, baru anak satu, dia lompat dari mana itu? Supermall ya, Supermall. Dia pikir di bawah itu kolam renang, lalu dia lompat, ternyata meninggal. Ya kebetulan saya di Eropa, saya mau pulang untuk nengok dia, ya nggak sempat lagi. Saudara-saudara sekalian, dia pikir menghadapi kesukaran yang seperti ini, tempat isolasi mana yang paling aman buat dia? Kuburan. Dia pikir begitu. Saudara-saudara, marilah kita semua mau merenungkan hal yang lebih baik. Generasi kita di zaman ini tidak boleh menjadi generasi yang seperti itu. Itu mungkin generasi zaman dulu-dulu yang sudah lewat itu. Ya, tapi generasi sekarang tidak boleh seperti itu. Saudara lihat ya, orang Syria keluar dari negerinya, penduduknya itu hanya berapa belas juta. Tapi yang keluar dari negerinya sudah 4 juta lebih. Dan 1 juta masuk di Jerman semua. Karena apa? Mereka kepingin selamat. Mereka tidak mau terisolasi sendirian. Karena mereka di sana dikejar-kejar. Tapi mereka ingin hidup yang lebih bebas. Haleluya. Oleh sebab itu jadilah generasi yang tidak mempercayai nilai-nilai diri sendiri saja, tapi juga mempercayai nilai-nilai Tuhan dan firman Tuhan. Ya, jadilah generasi yang bukan hanya percaya pada nilai diri sendiri, tapi percaya pada nilai Tuhan dan firman-Nya. Puji Tuhan. Kita bukan hanya berdasarkan pengalaman hidup kita waktu yang lalu, tapi kita juga berdasarkan firman Tuhan dan prinsip Tuhan yang sedang membangun hidup kita terus. Ya, jadi kalau kita sekarang melewati masa sukar, kita jangan merasa ini neraka, ini bikin hidupku jadi susah. Tapi lihatlah sorga yang sedang kita tuju. Haleluya. Saya ketemu dengan satu keluarga ini dalam perjalanan. Dia cerita banyak tentang keberatannya. Saudara-saudara, saya pikir begini, waduh, orang susah kayak gini bawa aku pergi begini jauh. Saudara bisa membayangkan, saudaraku, hampir 12 hari di perjalanan, orang ini telinganya sudah enggak seberapa dengar, ngomong mesti teriak-teriak, matanya yang satu sudah tidak ada, hanya tinggal yang kiri, ya. Tapi dia yang mau yang setir sendiri. Saya bilang, aku gantiin, aku juga bisa. Dia bilang, enggak, aku sendiri. Dia bilang. Terus saudara bisa membayangkan, saudara disetirkan orang dengan mata yang cuma begini. Saudara. Ya, coba saudara tutup mata saudara satu, lalu saudara nyetir gitu. Kira-kira jalan saudara kemana gitu. Tapi dua itu naik gunung, turun, aduh begini terus. Ya dalam hati saya memuji Tuhan terus. Ini membuat saya lebih dekat dengan Tuhan gitu.
Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saya cerita sama dia. Dalam kesukaran, kamu tidak perlu terlalu cemas. Karena apa? Pesannya orang-orang Lewi kepada Yosafat, dia berkata, stand still and see the victory from the Lord. Stand still and see. Berdiri, diam, dan lihatlah kemenangan yang dari Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita semua menghadapi, kita semua melewati masa-masa sulit, masa sukar. Tapi mari kita mau tetap berpegang pada pesan yang menguatkan hati kita. Berdiri, tetap, dan lihatlah kemenangan yang dari Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, oleh sebab itu saya senang melewati kehidupan yang banyak peperangan, pergumulan, tantangan yang tidak sedikit, yang cukup berat. Tapi saya mau jalan terus untuk memberitakan kuasa Tuhan dan kemenangan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, oleh sebab itu ini pesan firman Tuhan untuk kita semua. Ibrani 10 ayat 22 sampai yang ke-26. Firman Tuhan mengingatkan kita, marilah kita menghadap Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Perhatikan ayat itu. Hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Pegang baik-baik kata-kata itu. Teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasehati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Kita mesti bersyukur karena Tuhan mau peduli dengan kita dan Dia berpesan jangan meninggalkan bersekutu bersama. Haleluya. Saudara-saudara, ini mesti menjadi fokus kita. Apapun yang ada di sekeliling kita, aku tetap mau menghadap kepada Tuhan. Untuk itu kita mesti membersihkan hati kita. Gak bisa kita berkata, ya kalau orang yang bencekno aku itu datangnya siang, aku datang pagi saja, jadi tidak ketemu. Loh, ini ceritanya itu loh, saya tanya sama mereka. Ini ceritanya, nanti kalau di sorga, dia di sebelah sana, kamu di sebelah sini gitu. Gitu. Kamu di pojok sana, kamu di pojok sini gitu. Lah sorga nggak ada pojokannya, saudara. Lalu kayak apa? Atau kamu mau di lantai 5, lalu dia biar di lantai 1 gitu. Lah sorga itu mau di lantai berapa gitu loh. Saudara-saudara sekalian, lah kalau Tuhan taruh kamu sekamar dengan dia, lalu kayak apa? Kamu noleh kanan, dia noleh kiri. Gitu. Nah itu bukan sorga, itu neraka. Saudaraku, oleh sebab itu ayat itu tadi mengatakan, hatimu dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Kita mesti dibersihkan, supaya kita bisa bersekutu bersama-sama. Dan biasanya orang yang menutup diri, mengisolasi dirinya, aku tidak mau kumpul sama dia, aku tidak mau kemana-mana, oh dia tidak mau cerita, orangnya tertutup sekali. Hati-hati, mesti ada sesuatu yang tidak beres. Dia pasti orang yang tidak punya imunisasi, oleh sebab itu dia menutup dirinya. Puji nama Tuhan. Nah apa yang mesti kita lakukan? Ini, yang pertama, kembalilah kepada tujuan Tuhan. Kembalilah kepada tujuan Tuhan. Tuhan punya tujuan dengan hidup kita. Kejadian 2 ayat yang ke-18, Tuhan berkata, tidak baik manusia hidup sendirian. Aku akan membuat teman yang cocok untuk membantunya. Nah, ini pesan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Tuhan akan membuat teman yang cocok untuk membantunya. Tuhan akan menyediakan, membuat teman yang cocok untuk membantunya.
Jadi Tuhan mengerti untuk menyediakan orang yang cocok dengan kita. Orang yang cocok dengan kita itu yang kayak apa? Kalau saya besar, dia besar. Kira-kira itu yang cocok? Kalau saya tinggi, dia tinggi. Ternyata banyak pasangan yang laki tinggi, yang perempuannya di pundaknya atau di ketiaknya gini. Saudara-saudara, yang mana yang cocok itu? Ya, saudara-saudara sekalian, malah sering orang bilang yang cocok itu tumbuh ketemu tutupnya. Artinya yang satu ada kecil, yang satunya jadi bisa pas gitu loh. Betul ya? Itu yang cocok. Nah, semua kita mengerti itu. Dan saudara tahu siapa yang cocok? Siapa yang cocok? Dan bagaimana yang disebut cocok? Andai kata Mike Tyson itu punya sparring partner yang kekuatannya sama seperti dia, mereka sudah berantem mati di tempat latihan. Tapi untungnya yang satu itu pelatihnya lebih lemah dari Mike Tyson, tapi pelatihnya lebih tahu teknis dari Mike Tyson. Saudara-saudara sekalian, kita mesti bisa melihat mereka yang lain di sekeliling kita itu sebagai sparring partner. Kalau nggak ada dia, aku nggak bisa mengalami ini. Kalau nggak ada dia, aku nggak bisa mahir di bidang ini. Tapi dengan adanya dia, dan dia, lalu aku bisa mahir di bidang itu semua. Sparring partner. Puji nama Tuhan. Ya, Tuhan ingin supaya kita bisa melihat itu dan tidak mengisolasi diri kita. Coba kayak apa? Orang kalau latihan judo, latihan jujutsu, latihan silat, itu kan dibanting, bang, gitu kan. Ada yang dibantingnya pelan-pelan, sih tak coba ya, gini loh, bang, gitu. Ada, itu kan orang bikin kue. Ya kalau latihan dibanting beneran, bang, waduh, aku enggak mau lagi. Gila lu gitu. Saudara-saudara, lah adalah pelatih yang gimana? Pelatih, sparring partner. Yang kedua, kenakan nilai Tuhan daripada nilai sendiri. Jadi jangan sampai kita tidak menghargai perubahan dan kita tidak akan mengalami perubahan. Oleh sebab itu nilai Tuhan itu mesti kita terima. Ya, nilai Tuhan mesti kita terima. Jangan sampai kita tidak bisa menerima itu. Ada orang tidak berani naik pesawat. Masih banyak loh, ya, ada orang yang tidak berani naik pesawat. Ada malah orang yang bilang, waduh, naik pesawat bagi tempatnya jauh, males aku. Gak mau lah, aku mau pergi tempat yang dekat-dekat saja. Ya betul, kalau gitu kamu naik pesawat pergi Jember saja. Ya, jangan pergi yang jauh-jauh. Pergi Jember saja yang dekat. Atau naik pesawat pergi Malang saja. Padahal saudara tahu naik pesawat itu bahayanya itu naiknya dan turunnya justru. Kalau sudah di atas itu sudah tenang sudah. Ya kan? Tapi ada orang bilang, waduh lamanya. Waktu saya mau berangkat saya sudah tahu pesawat ini terbangnya saja 15 jam, berhentinya saja nanti 3 jam, jadi sampai di sana nanti jam sekian. Jadi saya begitu berangkat itu nyantai saja. Saya di atas, sepatu saya lepas, saya ganti sandal jepit, terus saya selimutan, saya tidur. Tahu-tahu dia sebentar lagi sudah panggil kasih makan, saya makan, sebentar lagi saya turun. Ya, saudara-saudara, lalu berangkat lagi, sampai sudah, terus ditanyain, kayak apa? Capek ya, 15 jam. Saya bilang, aku tidur terus capeknya enggak tahu di mana, capek tidur. Saudara-saudara, begitu saya sampai, karena sampainya pagi, saya langsung muter sampai jam 11 malam saya enggak pulang. Dari pagi pukul 8. Karena apa? Nyantai di udara. Saudara-saudara sekalian, kita mesti mengerti ya tentang nilai perubahan. Baru kita bisa berani mengalami perubahan. Ya. Jadi jangan sampai kita enggak punya nilai, mengerti nilai perubahan itu. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita bukan sekedar buku. Firman Tuhan itu memberitahu banyak hal untuk kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mengalami perubahan. Ketika anak terhilang itu kembali kepada bapaknya memeluk dia, lalu bapaknya menyediakan semua yang baru untuk dia. Wah, ini perubahan. Ini perubahan. Yang lama diganti.
budayanya diganti, gaya hidupnya diganti, mindsetnya diganti, nilai-nilainya diganti dengan yang baru. Haleluya. Kita semua mesti menjadi orang-orang yang mau menerima perubahan dalam hidup kita. Jangan bilang, aku sudah gak mau diomongin lagi. Oh, ya saya bilang kalau orang sudah gak mau diomongin lagi, kamu mesti hidup dengan hidupmu yang lama, dan kamu mesti hidup dengan prinsipmu yang keliru, ya kamu nanti akan melihat akibatnya. Ya, puji Tuhan. Roma 12, ayat 1 dan 2 dia berkata, Tuhan sangat baik kepada kita. Itu sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai satu korban hidup yang khusus untuk Tuhan, yang menyenangkan hatinya. Ibadahmu kepada Tuhan seharusnya demikian. Janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Biarkanlah Tuhan membuat pribadimu menjadi baru supaya kalian berubah, Dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Tuhan, yaitu apa yang baik, yang menyenangkan hatinya, dan yang sempurna. Izinkan nilai Tuhan itu masuk dan merubah hidup kita. Ya, puji Tuhan. Oleh sebab itu, tangkaplah pesan firman Tuhan. Ya, taruhlah di hati kita. Ayat ini memberitahu kepada kita hal yang indah. Ya, dia berkata, Tuhan membuat pribadimu menjadi baru. Kamu tidak bisa, tapi Tuhan membuat pribadimu menjadi baru supaya kamu berubah. Kita ini nggak bisa merubah diri kita. Kalau understyle-nya mobil itu rusak, yang mesti memperbaiki itu bengkelnya. Tukangnya mesti melepas terotnya, ball joint-nya, lakernya, diganti baru supaya kita jadi baru. Kita mesti menerima perubahan itu. Kita mesti mau untuk diganti. Dan kalau Tuhan sudah masukkan kita ke sana dan dia melepas dan merubah semuanya, berbahagialah kita semua. Jangan sampai kita menjadi orang yang menolak. Ya, puji nama Tuhan. Oleh sebab itu, tadi announcer dia berkata, ini gereja tempatnya orang yang bukan sempurna. Tempat orang bukan orang sempurna. Tapi di sini kita disempurnakan oleh Tuhan. Semua kita diperbaiki terus oleh Tuhan. Saya pun diperbaiki terus oleh Tuhan. Puji Tuhan. Efesus 6 ayat 10 sampai yang ke-20. Ayat itu berpesan, kenakan seluruh senjata Tuhan, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu daya iblis. Ayat 13, ambillah seluruh perlengkapan senjata Tuhan, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada waktunya. Jadi saudara-saudara, hidup ini memang dihadapkan dengan bertahan dan melawan. Kita tidak bisa hanya melawan tanpa bertahan, kita tidak cukup bertahan tanpa melawan, tapi dua-dua ini harus dilakukan bersama-sama. Bertahan dan melawan. Haleluya. Dan saya yakin Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita sekalian. Karena senjatanya dari Tuhan. Nah, kita mau dilatih. Ya. Yang lalu kita telah mendengar firman Tuhan. Semua yang menginspirasi itu membuat kita semangat. Semua motivasi itu membuat kita semangat. Tetapi latihan dan disiplin membuat kita bertumbuh. Semua sudah dengar, siapa itu? Bapak Yohanes Sunardi, ya, makan yang sehat, gitu ya, pikiran yang tenang, betul ya? Wah, semua jadi orang sehat sekarang, haleluya. Saudara-saudara sekalian, wah, kalau orang mencurang terus gitu, orang mencurang gitu ya, asam lambungnya bangkit ya, jerat keluar banyak. Dan saudara tahu asam lambung itu, seringkali kita bilang, aduh perutku kembung gitu. Saudara pernah gelegean itu, istilahnya gelegean ya, terus rasa kecut sekali ya, nah itu asam. Nah itu asam itu seperti asam itu, HCl itu. Ya, kalau disiramkan, ditekel meruntus-meruntus ya itu yang muncul di lambung kita. Dan saudara tahu asam lambung itu seperti pisau, bisa motong-motong lambung kita.
Sampai ada lambung luka karena asam lambung. Dari mana datangnya? Dari kepikiran. Tapi buat nyantai. Makanya ada orang seringkali bilang, enak ya Pak Lukas enggak punya pikiran. Wah, kamu menghina aku, kamu. Tak bilang. Menghina dia ya, atau Pak Lukas enggak punya pikiran. Maksudnya enggak punya utek gitu loh ya. Gitu. Loh, saya bilang, kalau mau dihitung pikiranku banyak. Kalau saya sudah kadung mikirin, saya nggak bisa tidur. Tapi terus saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan aku nggak mau mikirin ini, aku mau tidur Tuhan, tolong aku mau tidur. Terus hilang, masa tidur gitu. Saudara-saudara sekalian, kalau kita hidup happy itu kan paling enak, betul bukan ya? Orang selalu tanya, kok bisa Pak ya, kok bisa Pak ya, kok bisa Pak ya? Loh ini kan ada ayat penuntunnya, kalau nggak ada ayatnya kita nggak bisa. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mau memperhatikan itu. Jadi jangan kita hanya terinspirasi, tapi kita mau melatih dan disiplin supaya kita mengalami pertumbuhan. Ya, puji nama Tuhan. Yang ketiga, Tuhan ingin kita bergabung dalam kawanan domba Tuhan. Di mana itu? Kelompok sel. Kelompok sel, ya. Tuhan bukan tanpa tujuan menyebut kawanan domba, tapi dia memang menyediakan kawanan domba supaya kita bisa ada di dalamnya dan aman. Sudah tahu itu burung-burung yang terbang di pantai-pantai, di laut, mereka suka makan apa saja, kepiting lah, ikan lah, apa ya, disamber dari atas, nah dibawa naik ke atas gitu. Ini kepiting-kepiting kumpul di pantai. Lalu kelihatan satu mau disambar, semua merapatkan diri dan sumpitnya naik ke atas begitu. Waduh, luar biasa ya. Begitu burungnya turun, dia mau menyambar, wah dihantam sama sumpit-sumpitnya kepiting ini. Bulu-bulunya rontok dan dia tidak bisa terbang. Sekarang kepitingnya yang makan burung itu, lumayan. Nah ini keuntungannya kalau kita berada di dalam kawanan domba itu. Haleluya. Saudara-saudara jangan membiarkan diri kita kececeran, tapi kita harus ada di dalam kawanan domba itu. Ya, jangan sampai kita terisolasi, tapi sebaiknya kita ada di dalam kawanan domba itu. Ya, dia gembala yang baik dan dia menyediakan kawanan domba untuk kita semua. Dan kalau kita berada di kelompok sel punya tujuan. Yang pertama, untuk membuktikan bahwa kita benar-benar orang baik. Ya, semua orang kan gitu, kalau sudah ketemu dengan sesamanya, semua orang itu seperti ayam. Sudah tahu ayam? Ayam itu kalau sudah kumpul sama-sama di situ ada makanan, semua mau duluan, waduh berusaha nyocok secepatnya gitu, kepingin. Ya, dan sudah lihat ya kalau ada 5-6 orang duduk sama-sama gitu. Dia sudah mulai ngomong tentang sesuatu, tentang mobil. Tidak ada yang mau kalah, semua mau ngomong. Walaupun ngerti, gak ngerti, pokoknya melok ngomong supaya apa? Kelihatan aku gak bodoh gitu loh. Betul bukan? Ya seperti ayam tadi, royoan nyocok makanan itu. Saudara-saudara sekalian, tapi di dalam kelompok sel justru di situ membuktikan bahwa kita benar-benar orang baik. Wujudnya bagaimana? Kita tahan, melewati dan menghadapi apa saja yang ada di sekeliling kita. Haleluya. Orang baik itu dimaki tetap baik, dipuji tetap baik, gitu loh. Ya kan? Bukan kalau dipuji dia baik, tapi dimaki dia berubah. Dirasani ngamuk-ngamuk. Malah saya bilang kalau kamu dirasanin berarti kamu ada rasanya. Makanya kamu dijilatin orang gitu. Saudara-saudara sekalian, lo betul bukan? Kalau kita dirasain itu mangkalnya bukan main. Beraninya ngomong di belakang, gak berani ngomong di depan gitu. Terus sekarang muncul istilah-istilah yang bagus. Orang yang ngomong di belakang adalah orang yang terbelakang. Waduh, gitu. Itu kata-kata hiburan. Padahal muangkele, mendedeki, bukan main gitu. Saudara-saudara sekalian, ini ujian. Apakah kita orang baik? Beradalah dalam kelompok sel. Sehingga apa saja yang lewat di sana, kita tetap ada di sana. Puji Tuhan. Mau?
Lo mikir, ya apa? Jawabannya nggak spontan ini. Ya, yang kedua, jadi murid. Jadi murid. Puji Tuhan. Jadi murid Yesus. Saudara tahu murid Yesus itu orang sempurna? Enggak. Murid Yesus itu orang yang benceno. Gurunya Yesus diajak berdoa tidur. Coba saudara bayangkan itu. Ya, untung Yesus. Yesus lihat muridnya tidur, lalu sama Yesus apa? Dikasih mimpi. Mimpi dia, mimpi dia bangun. Bangun dia ngomong. Loh, ini orang mimpi bangun ngomong. Ini ngomyang, saudara-saudara. Ya, ngawang dia masih. Nyawanya belum penuh. Oh, aku mau bangun satu rumah buat Tuhan, satu buat Musa, satu buat Elia. Dia lupa buat dirinya. Saudara-saudara, tapi Tuhan itu Tuhan yang baik. Jadi murid-muridnya tidur dikasih mimpi. Mimpi dibangunin gitu. Untung bukan saya. Kalau saya gurunya, murid saya tidur. Hei, bangun. Ini diajak doa, tidur. Saudara-saudara sekalian, ini Tuhan. Haleluya. Ya, dia baik. Jadi jangan takut kalau kita pun adalah murid yang kurang baik. Tapi jadilah murid Yesus. Haleluya. Saya nggak bilang murid Yesus semua baik, tidak. Tapi jadilah murid Yesus. Jadilah murid Yesus. Artinya masih ada guru yang bisa ngajarin kita. Tapi kalau sampai kita tidak ada guru yang bisa ngajarin kita, sudah tidak ada harapan hidup kita. Satu hari saya diajak oleh seorang kawan, ketemu satu pengusaha. Dia bilang, Pak kenalin ini Pak Lukas, pendeta saya. Terus pengusaha ini dia ngomong sama teman saya, dia bilang, loh, kamu masih ada pendetanya? Dia bilang, untung kamu masih ada punya guru. Tak pikir sudah tidak ada orang bisa jadi gurumu. Dia bilang, waduh, terus saya mikir, iki ono apa iki gitu. Bisa paham saudara-saudara ya? Berarti orang itu biasanya dinilai orang kurang baik. Saudaraku, marilah kita mau menempatkan diri kita, mesti ada orang jadi mentor kita, jadi guru kita, yang bisa memberitahu siapa? Yesus. Haleluya. Dan yang ketiga, puji nama Tuhan, jadilah kuat dengan prinsip Tuhan. Jadilah kuat dengan prinsip Tuhan. Kita sering bisa melenceng dengan pergaulan kita, dengan pekerjaan kita sehari-hari, ya. Dengan kesempatan-kesempatan kecil yang terbuka-buka dan awe-awe gitu ya. Saudara-saudara, wah ini semua memanggil kita untuk melakukan kesalahan. Tapi kita mesti bersyukur ada prinsip Tuhan yang diberitahukan kepada kita dan jadilah kuat di dalam prinsip Tuhan itu. Haleluya. Dan yang keempat, kamu mesti tahu bahwa hidupmu dibutuhkan orang lain. Hidupmu diperlukan oleh orang lain. Ya, jangan merasa, waduh aku sudah nggak ada gunanya. Hidupmu diperlukan orang lain. Kehadiranmu diperlukan oleh orang lain. Kamu perlu menolong mereka. Menguatkan mereka. Oleh sebab itu saya selalu bilang begitu. Pesan ini yang saya selalu pegang. Ya, seorang pembicara dalam keadaan dia sakit. Ya, Kathryn Kuhlman itu penginjil perempuan yang sakit. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Kesembuhan di mana-mana, ribuan orang disembuhkan. Dia sendiri sekarang sakit, di kursi roda lagi dia. Tapi dia masih khotbah di kursi roda. Dia berkata, jangan pernah berhenti mendoakan orang sakit walaupun kamu sakit. Jangan pernah berhenti mendoakan orang dalam kesukaran walaupun kamu dalam kesukaran. Supaya apa? Kemenangan itu datang. Sebab Tuhan yang bekerja, bukan kamu yang bekerja. Saudara-saudara sekalian, saya percaya itu yang sedang Tuhan lakukan terus. Saya bukan orang sempurna, saya punya banyak kekurangan. Tapi saya melakukan itu terus. Dan saya melihat kemenangan demi kemenangan dilakukan Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu, saudaraku, siang ini kita mau datang kepada Tuhan. Mana tempat supaya kita bisa menang? Di mana tempat kita aman? Bukan mengisolasi diri.
beradalah di dalam kawanan domba Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Haleluya.